Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kembali pada materi kita yang sudah memasuki tahap akhir, yakni materi tentang selingkuh. Sebelum kita memulai belajar materi tentang selingkuh, ada baiknya kita mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya tentang mengelola referensi. Teman-teman, bahwa salah satu poin penting di dalam penulisan akademik itu adalah referensi, dan kita sudah belajar bagaimana trik-trik dan strategi untuk memilih referensi yang tepat agar kita tahu apakah sebuah rujukan, sebuah bacaan itu layak untuk kita kutip atau tidak. Termasuk juga kita sudah belajar bagaimana mengelola referensi baik dengan cara manual dan ada beberapa tools semacam aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengelola referensi dengan baik. Oleh karena itu, mengelola referensi merupakan bagian penting yang wajib ada di dalam tulisan akademik. Karena bagaimanapun sebuah tulisan akademik harus selalu didasarkan pada rujukan-rujukan dan data-data untuk memperkuat argumen yang ingin kita sampaikan di dalam tulisan akademik tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang sedikit berbeda dari materi sebelumnya, namun ini merupakan bagian yang sangat penting untuk diketahui karena ini menyangkut soal bukan hanya soal ketepatan dalam menulis kalimat, tetapi lebih kecil dari kalimat, yakni kata. Bahkan dalam beberapa derajat tertentu ini adalah soal tanda baca. Nah, kita materi ini saya sebut sebagai materi selingkuh. Apa itu selingkuh? Nah, selingkuh itu adalah petunjuk tata cara penulisan di sebuah lembaga atau media. Dalam bahasa Inggris, selingkuh disebut style book, style house, atau style guide. Penerapan gaya selingkuh suatu lembaga atau media bisa berbeda-beda. Karena itulah, selingkuh umumnya bukan soal benar salah, melainkan soal konsistensi dan ketepatan. Kita tahu, teman-teman, beberapa media mainstream seperti Kompas, Jawa Pos, atau Tempo memiliki cara yang berbeda dalam menyajikan sebuah informasi. Bahkan di dalam jurnal-jurnal ilmiah pun, tidak hanya di dalam jurnal ilmiah, bahkan di setiap perguruan tinggi, di setiap fakultas, itu terkadang menerbitkan yang namanya pedoman penulisan karya ilmiah atau pedoman penulisan tugas akhir. Nah, di dalam pedoman penulisan tugas akhir itu ada beberapa aspek yang perlu disepakati bersama oleh mereka yang menggunakan dan memanfaatkan pedoman itu. Nah, di dalam pedoman tersebut biasanya petunjuk mengenai ejaan, kemudian mengenai pemilihan kata dan seterusnya itu seringkali muncul. Di dalam skripsi pun ada yang namanya transliterasi. Transliterasi kampus satu dengan transliterasi kampus lain itu bisa saja berbeda. Saya akan kasih contoh yang singkat. Misalnya nih, ada kata Ka'bah dan ada yang kata Ka'bah. Penerbit juga demikian. Mizan, Pustaka Pelajar, Gramedia barangkali memiliki diksi-diksi yang berbeda. Saya pernah memiliki gaya selingkuh yang berbeda. Saya pernah bekerja beberapa waktu di Mizan dan saya memperoleh pedoman selingkuh Mizan. Saya juga pernah bekerja sebagai editor di penerbit Pustaka Pelajar, meskipun kedua-duanya freelance, dan saya melihat pola kedua penerbit ini di dalam menerapkan selingkuh memang sedikit berbeda. Mizan misalnya lebih memilih kata Al-Quran dengan kata Al-Quran dengan huruf awal kapital, menggunakan straight tanpa harus menggunakan apostrof. Tetapi Pustaka Pelajar masih menggunakan apostrof. Ada sebagian penerbit dan media yang menggunakan Al-Quran tanpa harus bahkan menggunakan straight, langsung ditulis langsung Al-Quran. Jadi straight Quran. Jadi mereka tidak memilih itu, langsung ditulis Al-Quran nyambung. Pertanyaannya, mana yang baku, mana yang benar dan mana yang salah? Sekali lagi, selingkuh bukanlah soal benar dan salah. Selingkuh itu adalah soal menyepakati, soal konvensi atas berbagai diksi-diksi berbagai tata cara penulisan
yang harus disepakati oleh mereka yang bekerja di lembaga atau media atau institusi tersebut. Itu yang terpenting. Di bagian akhir dari jurnal ilmiah, kita juga sering menemukan gaya selingkung. Nah, itu juga sangat penting agar kita tahu bagaimana bisa menembus jurnal ilmiah tersebut. Karena jika kita tidak bisa memahami gaya selingkung sebuah jurnal, seringkali kita ditolak bahkan sebelum naskah kita sampai pada tahap reviewer. Nah, begitu pula saat kita memilih seperti kata yang saya sebutkan tadi, seperti Al-Quran daripada Al-Quran. Kedua-duanya sebenarnya adalah kata yang mirip. Yang menjadi masalah adalah ketika kita di dalam tubuh satu tulisan menggunakan kata Al-Quran dengan apostrof dan menggunakan kata Al-Quran tanpa apostrof, sekaligus menggunakan kata Al-Quran tanpa dan dengan huruf strip, dengan tanda strip, itu akan membuat tulisan kita menjadi keliru. Kelirunya bukan karena bahwa masing-masing gaya atau kata tersebut itu bisa diakui ketepatannya, tetapi karena memang kita tidak konsisten menggunakan mana yang tepat. Mana yang mending konsisten tapi salah daripada kemudian kita menulis tulisan kacau dan salah semua. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kalau konsisten salah itu kenapa? Karena kita bisa kemudian melakukan replace. Oh, ini berarti pemahaman kita tentang kata Al-Quran itu menggunakan strip. Jadi bisa dibuat menjadi wajar, bisa dimaafkan. Tapi dalam beberapa hal tertentu ada kata-kata yang bukan soal konsisten dan salah, ini soal baku tidak baku. Contoh kata kualitas. Ada beberapa orang yang menyebut kata kualitas dengan KW, kualitas, kualitas. Ada yang menyebut dengan kata huruf U, kualitas. Mana yang betul? Yang betul adalah kualitas. Nah, jadi meskipun Anda konsisten menggunakan kata KW, kualitas, kata ini tetaplah keliru karena kata ini tidak baku. Bahkan konsisten ini dipertaruhkan untuk penggunaan bahasa Indonesia dibanding bahasa asing. Misalnya nih, kalau kita cenderung menggunakan kata unduh daripada download, maka sekujur tubuh tulisan sebaiknya kita terbiasa menggunakan kata unduh. Nah, itu menggambarkan bahwa sebuah kata terkadang bisa memiliki berbagai macam varian. Asalkan kita konsisten menggunakannya, maka maka tulisan kita bisa dianggap atau bisa dimaafkan. Meskipun itu barangkali kata tersebut tidak lazim digunakan oleh banyak orang. Tetapi ada beberapa kata yang ini bukan soal konsisten atau tidak, tapi memang soal baku atau tidak baku. Seperti yang saya contohkan tadi adalah soal kualitas menggunakan U dan menggunakan W, kualitas. Nah, ini meskipun Anda konsisten menggunakan kualitas dengan W, kualitas ya tetap keliru karena ini soal baku dan tidak baku. Ada yang menggunakan sinonim. Misalkan seperti yang tadi saya sebutkan kata unduh dan download. Jika Anda lebih suka menggunakan kata unduh, maka sebaiknya Anda menggunakan kata unduh, tidak perlu menggunakan download. Nah, ini konsistensi ini berlaku untuk kata-kata yang bisa dimaafkan, tidak berlaku untuk kata baku dan tidak baku, dan bisa berlaku untuk sinonim. Ya. Nah, ini salah satu gaya selingkung yang sering diterapkan di lembaga-lembaga, khususnya perguruan tinggi, adalah transliterasi. Nah, ada banyak sebenarnya sistem transliterasi. Ini hanyalah salah satu contoh transliterasi untuk abjad bahasa Arab. Barangkali kalau di lembaga perguruan tinggi teman-teman atau di lembaga Anda semuanya itu bisa saja sistem transliterasinya agak berbeda. Kita lihat misalkan kata alif, a, ba, b, ta, t, terusnya, sementara untuk panjang dia diberi poin seperti ini. Jadi ada tanda, saya lupa ini istilahnya apa untuk huruf hijaiyah yang panjang, yang nadanya panjang, a juga yang nadanya panjang. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Sementara itu tujuan syariah, al-maqasid al-syariah. Ini kan berarti al-maqasid al-syariah. Ad-din berarti i-nya itu panjang. An-nafs, al-aql, al-mal.
nanti A-nya nilai. Ini salah satu contoh transliterasi. Biasanya ini diterapkan untuk prodi-prodi yang memang terbiasa menggunakan bahasa Arab sebagai salah satu rujukan. Biasanya prodi ilmu Quran tafsir, ilmu pendidikan bahasa Arab, atau ilmu pendidikan bahasa Arab, atau ilmu-ilmu lain yang sejenis. Di perguruan tinggi keagamaan Islam biasanya memiliki pedoman khusus untuk transliterasi. Selanjutnya adalah pengutipan teks sakral. Nah, kalau kita mengikuti model Mizan, ini yang saya kasih contoh adalah model penerbit Mizan, entah apakah sekarang berbeda atau tidak. Nah, untuk model pengutipan teks sakral, modelnya seperti ini. Jadi kutipannya italik, biasa menggunakan model seperti yang diterapkan untuk paragraf kutipan langsung, tidak menggunakan tanda petik, kecuali aslinya memang bentuk tanya jawab seperti ini. Orang-orang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad milik Allah lah, timur dan barat dia memberi petunjuk pada siapa. Dia di titik di akhir terjemahan ayat Al-Quran jika berdiri sendiri. Di titik. Kalau di tanda kurung itu muncul di dalam tanda kurung seperti ini. Penulisan Quran surat QS Al-Anbiya, berarti Quran surat Al-Anbiya ini adalah surah ke-21 ayat 112. Kan ini. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman, karena ini seringkali dilupakan oleh sebagian penulis dan mahasiswa. Saya melihat banyak sekali model yang beragam dalam mengutip ayat Al-Quran. Ini bukan soal keliru dan tidak keliru, tetapi ini soal konsisten atau tidak konsisten. Kalau Anda konsisten menggunakan model seperti ini, ya konsisten sejak awal. Yang keliru itu karena memang kita tidak konsisten sejak awal. Itu masalahnya sebenarnya. Yang penting kan bisa dimengerti, Pak. Ya kalau semuanya bisa dimengerti, tidak perlu ada aturan seribet ini. Kita bebas saja, cover yang macam-macam, semuanya. Tapi ini kan bukan soal itu. Menulis itu adalah mengorganisasi pikiran. Dan bagaimana kita mengorganisasi pikiran itu harus benar-benar muncul di dalam tulisan. Kalau kita pengen tulisan kita rapi, ya harus kita usahakan agar rapi. Nah, itu yang sebenarnya yang barangkali mungkin ini sepele, karena kita harus benar-benar konsisten. Karena ini misalnya menulis Quran surat Al-Anbiya dalam kurung QS tanpa titik dan tanda titik. Ada yang berapa Q titik S titik, ada QS titik. Silahkan, itu variasi. Al-Anbiya ini masih menggunakan tanda kurung tegak, titik 2. Ini harus tidak boleh spasi ya. Setelah tanda kurung tegak tidak boleh spasi. Baru setelah titik 2 baru boleh baris spasi. 112 halaman 112 baru dalam kurung. Nah, seperti ini kan pekerjaan teknis yang jujur saja sebenarnya teman-teman, bahwa kalau kita ingin mau konsisten, mau merapikan sebuah tulisan, anggap saja 50 halaman yang penuh dengan model kutipan-kutipan begini, itu bisa 1 hari, bahkan mungkin lebih dari 1 hari kita harus merapikannya. Jadi pekerjaan, mengapa itu ada banyak pekerjaan, ada yang editor, ada yang proofreading, ya tujuannya seperti ini, ada review, itu dibedakan. Jadi proofreading meneliti cermat, membaca cermat, itu tugasnya adalah melakukan pengamatan terhadap sebuah tulisan kata per kata, spasi per spasi, tanda baca per tanda baca. Itu mereka tidak memiliki kaitan atau mereka tidak memiliki tugas untuk melakukan pengeditan. Mereka tugasnya hanya memastikan apakah kata yang ditulis itu betul atau tidak. Jadi satu persatu diteliti, apakah ada typo atau tidak. Nah, di atasnya proofreading ada editor. Editor ini melihat soal tata bahasa, melihat soal rata-rata soal tata bahasa. Editor memastikan bahwa apa bahasanya sudah tepat atau tidak. Di atasnya editor adalah reviewer. Reviewer itu mengamati soal konten dan substansi. Nah, 3 pekerjaan ini kan dibedakan. Mengapa? Karena memang tidak bisa dilakukan oleh satu orang hakikatnya. Oleh karena itu, ketika ada seorang pembimbing yang dalam tanda kutip barangkali agak kesal terhadap tulisan kita, itu bukan karena mereka mungkin kesal karena capek membaca.
itu karena kita terlalu membebani pembimbing tersebut dengan kesalahan-kesalahan elementer yang seharusnya bisa dikerjakan oleh proofreader dan oleh editor. Jadi jangan membiarkan pembimbing kita itu meneliti atau memeriksa tata bahasa, karena itu akan sangat memuakkan. Harus kitalah yang memiliki bekal untuk memperbaiki tata bahasa kita sendiri, selingkung kita sendiri. Nah, itu poin penting yang harus benar-benar dipahami oleh kita, barangkali kita sebagai mahasiswa. Ada teman saya dulu, bahkan sempat pembimbingnya tidak mau membimbing selama 2 tahun, karena memang gagasannya bagus tapi kocar-kacir. Tata bahasanya kocar-kacir, tidak ada subjek predikat, kemudian macam-macam. Jadi pembimbing itu bukanlah kemudian petugas untuk menjadi dibebani dengan 3 tugas sekaligus. Pembimbing atau promotor bukanlah mereka yang mengamati atau memeriksa tata bahasa, memeriksa tata baca. Tugas mereka idealnya adalah memeriksa substansi dan gagasan. Ya, meskipun ada sebagian pembimbing yang suka memang mengutak-atik tata bahasa atau tidak, tapi sebenarnya tugas utamanya bukanlah itu. Tugas utamanya adalah mengarahkan gagasan, substansi. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa ya jangan merasa bahwa ya yang kan ada pembimbing, biarkan pembimbing yang membimbing tulisan ini. Tidak bisa seperti itu. Ya, kalau di kampus-kampus yang agak berkualitas, ya kalau kosakatanya keliru saja ya bisa langsung ditolak tanpa dibaca. Nah, itulah yang penting harus kita pahami. Begitu pula untuk hadis. Hadis modelnya seperti ini, sama hadis riwayat Muslim dalam Quran. Untuk teks sakral lain juga sama, seperti Al-Quran misalkan seperti Injil, di dalam kurungnya seperti ini modelnya, raja-raja, ini sebetulnya surah 16 kemudian ayat 1. Modelnya seperti ini juga sama dengan model seperti ini. Kutipan langsungnya diberi tanda kutip, diberi miring. Jadi tidak perlu Quran surat Al-Anbiya tidak perlu disebutkan di sini. Hal ini langsung saja hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran. Dalam ayat Quran langsung artinya disebutkan, Al-Quran surah apa, ayat berapa itu disebutkan di dalam tanda kurung. Nah, selanjutnya kosakata bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa kosakata bahasa Indonesia yang saya pikir harus teman-teman pelajari, karena ini adalah soal ketepatan ya. Ini soal baku atau tidak baku. Barangkali ada 1-2 kata yang masih debatable, tapi secara umum ini tidak debatable sebenarnya. Nah, kata-kata yang saya tunjukkan ini hanyalah salah satu daftar kosakata bahasa Indonesia yang bisa kita pertimbangkan untuk dipilih sebagai gaya selingkuh tulisan. Jadi yang saya katakan ini, yang saya beri tanda bintang, ini kata-kata yang masih bisa menjadi perdebatan. Misalnya kata sintesa, ada kata sintesa. Ada yang baku, saya anggap sintesis, bukan sintesa. Nah, ini masih juga perdebatan, karena beberapa orang memang lebih suka menggunakan problem, ada yang menggunakan problema. Jadi, kalau yang namanya bahasa, selama dia itu menjadi sebuah konvensi, kesepakatan, yang awalnya tidak baku, bisa jadi dia baku. Ya, jadi karena ini hanya adalah soal kesepakatan. Bisa jadi lembaga tertentu lebih suka menggunakan kata sintesa daripada sintesis, ya itu dibenarkan. Nah, ini bisa deh. Kalau kata-kata seperti kata Inggris ditulis Inggris, ya itu juga keliru. Seharusnya Inggris. Istri bukan isteri. Jadwal bukan jadwal. Nah, ini bisa dipelajari bisa dipelajari sendiri. Yang terpenting kata-kata yang tadi saya sebutkan yang ada tanda bintang itu masih menjadi perdebatan, karena ini hanya soal konvensi, soal kebiasaan, bukan benar salah. Yang selanjutnya soal penulisan judul. Judul itu idealnya ditulis kapital semua, bold ya, tebal, ukuran font lebih besar dari teks naskah, termasuk kata ulang itu utuh di benda-benda
semuanya huruf besar, maka partikel dan kepada itu yang juga huruf besar. Tapi jika kemudian huruf awalnya yang kapital, maka kata-kata seperti partikel-partikel seperti ke, dan, dalam itu tidak perlu kecil, yang tidak perlu kapital, yang lain lah yang kapital. Selanjutnya tabel, grafik, gambar, dan grafik. Yang terpenting yang ingin saya tegaskan pada saat kita menulis sebuah tabel, menggambarkan sebuah tabel, harus mencantumkan nomor tabel dan harus ada identitasnya. Ini sering saya temukan banyak orang menulis tabel tapi tidak disertakan. Sekecil apapun tabel itu, sesingkat apapun informasi dalam tabel, tetap harus dimasukkan. Tabel 1, alur kas BMT Sidogiri Caton Probolinggo periode 2004-2015. Kalau kita peroleh tabel itu dari sumber tertentu, ya ditulis di dalamnya model seperti ini, sumber. Yang kedua, ada beberapa jurnal yang mewajibkan kita untuk menyebut atau menjelaskan tabel, grafik, gambar dengan kodenya. Nah, ini sudah kita pelajari bersama dalam materi tentang data dan klaim. Nah, itu pentingnya mengapa perlu ada penjelasan ya di sini. Karena dalam beberapa gaya selingkung penerbit dan lembaga-lembaga tertentu, kalau kita menyajikan tabel grafik, jangan dibiarkan tabel dan grafik itu tampil begitu saja, tidak. Harus kita jelaskan, harus kita deskripsikan, ini penting. Dan soal deskripsi tabel grafik sudah saya jelaskan di materi kita sebelumnya tentang data dan klaim. Kita harus memanfaatkan paragraf deskriptif untuk menuliskan data, menyajikan informasi tentang tabel dan gambar atau grafik. Ya, ini harus disebutkan dalam penjelasannya. Sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1 bahwa perkembangan kas BMT Sidogiri harus diberi penjelasan dan harus merujuk pada tabelnya. Jangan tiba-tiba kita kemudian mencantumkan tabel lalu tidak diberi penjelasan apa-apa, itu keliru. Kemudian merinci dengan kata-kata pertama, kedua, ketiga, model-modelnya seperti ini. Kalau itu satu kalimat utuh, misalnya jika dalam satu kalimat, maka menggunakan titik koma. Kalau kalimatnya satu persatu, pertama, penerapan pembelajaran competitive learning sangat bermanfaat bagi siswa, titik. Kedua, dan seterusnya, maka dia menggunakan titik. Ingat, bahkan dalam sebuah kelas tentang menulis, saya juga diperingatkan oleh sebagian senior bahwa yang namanya titik itu idealnya adalah titiknya 3. Bukan titik terus tanpa aturan. Titik itu 3, berarti dia itu titik yang tanpa titik. Kalau titiknya 4 seperti ini, berarti dia itu akhirannya titik. Sementara titik ini yang 3 itu mengindikasikan kekosongan. Sementara jika ada titik keempat, berarti dia titik keempat itu adalah titik sebagai tanda baca. Nah, kalau di luar paragraf seperti ini yang juga sering saya temukan. Hati-hati ya teman-teman bahwa urutan kalau model konvensional ya, ada modelnya 1.1, 1.2, 1.2.3, itu hal lain. Tapi kalau yang model-model konvensional yang tradisional, modelnya berurutan setelah huruf, angka, huruf, angka, huruf, angka, huruf, angka. Kalau sudah mentok, dia boleh menggunakan bulletin numbering. Perhatikan baik-baik, A, pendekatan. Nomor 1 jangan kemudian lurus dengan huruf A. Nomor 1 harus lurus dengan P. Ya kan? Setelah A, 1. Setelah 1 berarti A lagi, tapi bukan A besar, tapi A kecil. A kecilnya jangan lurus dengan 1, tapi lurus dengan K. Fungsinya apa? Kalau kita menulis panjang, 1 panjang sekali, lalu tiba-tiba ada 2 atau ada angka lain, kita tidak tahu ini urutannya dari mana. Itu sering saya temukan. Nomor 1 tiba-tiba terlalu menjorok ke kanan atau terlalu menjorok ke kiri. Nomor 1 ini harus lurus dengan keterangan di poin A. Sama, yang A di bawahnya harus lurus dengan keterangan di poin 1. Jadi A dulu kapital, 1 tanpa kurung, A kecil, 1 dalam kurung, lalu ada di bawahnya lagi AA dalam kurung. Terus begitu. Baru setelah latih huruf dalam kurung, baru boleh kita menggunakan bullet and numbering. Jangan sampai ketika kita A pendekatan, kemudian kita lanjut menggunakan bullet numbering. Ini sering saya menemukan tidak konsisten. 1 kualitatif, kemudian dijelaskan, kemudian A apa. Nah, ini kadang mahasiswa senang menggunakan bullet and numbering.
Karena masih bullet and numbering itu digunakan ketika kita sudah tidak punya huruf dan angka lain yang akan dimasukkan. Ini mentok, ini berarti sudah huruf, angka, huruf, baru kemudian dia menggunakan bullet and numbering. Jangan baru nyampe sini menggunakan bullet and numbering, itu kemungkinan akan tidak konsisten untuk seterusnya. Terus untuk singkatan dan akronim, perhatikan ini sering. BDK ini ada sering dalam catatan kaki, cetakan, DLL. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Lalu untuk catatan kaki atau catatan akhir, footnote dan endnote. Nah, ini beberapa contoh sebenarnya teman-teman soal penulisan catatan kaki yang umum digunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Kalau daftar pustakanya seperti ini menggunakan APS style ya, maka catatan kakinya biasanya sekarang ada yang masih jarang, sekarang ada yang menggunakan logkit. Rata-rata tetap menggunakan ibid. Kalau ada kutipan selanjutnya yang mirip dengan kutipan sebelumnya, dia hanya menyebutkan nama dan judul saja. Nah, seperti ini. Nah, halaman 53. Nah, tahunnya sudah ada di akhir, dia menggunakan koma, tidak perlu dibalik. Ibid berarti itu mirip dengan ini. Nah, kemudian kalau ada referensi lain seperti ini, nah, haddad, nah ini biasanya logkit. Kenapa? Karena ada referensi lain di atasnya. Biasanya logkit, tapi logkit itu jarang sekali digunakan, akhirnya menggunakan nama, judul, dan langsung halaman. Berarti ini tandanya referensi ini sudah dikutip, sudah disebutkan secara lengkap, tetapi telah disisipi oleh referensi lain. Jadi dia tidak ibid. Kalau tidak ada bukunya John L. Esposito, maka dia menggunakan ibid. Tapi karena ini disisipi oleh naskah lain, maka dia menggunakan model seperti ini. Judul, nama, judul, dan halaman. Nah, ini salah satu standar umum pada saat kita membuat daftar pustaka, catatan kaki, speknya, nama penulis. Kalau di dalam daftar pustaka biasanya dibalik, ya. Kalau daftar pustaka ini lihat dibalik, maka catatan kaki tidak dibalik. Yefono haddad. Ini kan Y-nya ini sebenarnya huruf pertama kan, haddad adalah huruf kedua, dan tidak disingkat. Kalau peletakan tahun, biasanya daftar pustaka ditulis setelah penulis, sebelum judul jika mengikuti standar Jago Style dan Apa Style. Tapi kalau catatan kaki itu ditulis setelah nama penerbit di akhir. Ini kalau di daftar pustaka ditulis setelah nama penulis, tapi kalau di dalam catatan kaki di akhir. Tanda baca, menggunakan titik untuk memisahkan nama, tahun, judul, kota penerbit. Kalau dia menggunakan apa style, dia ini titik. Ini nama, tahun, judul, ya, menggunakan titik semua. Tapi kalau di dalam catatan kaki menggunakan koma sebagai pemisah. Ini dia menggunakan koma. Semuanya menggunakan koma ya. Penggunaan tanda kurung biasanya untuk tahun terbit saja, bahkan ada pula yang tanpa kurung. Ini kalau sebagian referensi style itu tanpa kurung tahunnya. Kalau yang apa style dia menggunakan kurung tahunnya. Tapi kalau catatan kaki selain ada di akhir tahun terbitnya, itu diletakkan beriringan dengan kota penerbit dan tahun berada dalam tanda kurung seperti ini. Ini berada dalam tanda kurung. Halaman untuk buku tidak perlu halaman. Halamannya untuk buku tidak perlu halaman. Untuk terbitan jurnal atau bab dalam buku ditulis di halaman akhir. Itu untuk daftar pustaka. Ini kan bab dalam buku nih, ditulis halaman. Tapi untuk buku tidak perlu ditulis halaman. Tapi catatan kaki karena merujuk pada sebuah sumber tertentu, dia wajib dituliskan halamannya. Kalau ibid seperti ini tidak ada halaman, berarti dia halamannya sama dengan di atasnya. Itu perbedaan antara catatan kaki dan daftar pustaka. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya tentang selingkung. Pada materi kita selanjutnya, ada aspek lain yang kira-kira memang tidak berkaitan dengan teknis, tapi ini berkaitan dengan soal etiket. Karena seringkali banyak dosen yang mengeluh ketika kemudian berhadapan dengan mahasiswa. Dan mengapa keluhannya biasanya dalam soal cara berkomunikasi saja. Karena sebagian mahasiswa jika ingin berkonsultasi atau mengadakan janjian, ingin konsultasi apapun, ada hal-hal yang harus sebenarnya dipenuhi agar dosen yang bersangkutan tidak merasa tidak dihargai. Nah, itu soal etiket sebenarnya. Etiket ini sebenarnya merupakan etiket yang
dalam tradisi ketimuran tampaknya menjadi wajib, meskipun dalam beberapa dalam tradisi-tradisi tertentu ini tidak wajib. Tetapi bagi saya ini bukan soal moral atau tidak bermoral sebenarnya. Etiket nanti yang akan kita pelajari ini adalah soal pertanggungjawaban kita pada saat kita ingin konsultasi sesuatu. Nah, bagaimana selengkapnya kita akan ikuti pada video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Dengan demikian, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.